baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'khulu amadul ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujiban yasika. Jangan ada kiranya lambat masa pemberian karunia Allah di dalam doa, sementara engkau itu terus bersungguh-sungguh dalam doa, tapi belum juga kabul-kabul, belum juga datang-datang doa tiap hari. Tapi juga nampak belum. Jangan gara-gara seperti ini mewajibkan bagi putus harapnya. Jangan putus asa, jangan putus harap, terus saja berdoa. Nah, baru bahasannya ya. Yani jangan engkau putuskan di dalam minta doa serta bersungguh-sungguh. Maksudnya kita terus berdoa walaupun kita bersungguh-sungguh di dalam doa. Enggak kabul-kabul, enggak nama-nama, terus saja berdoa. Karena lambat masa karunia yang telah diakui dan firman Allah Ta'ala, pinta oleh kamu akan daku, maka kuperangkan. Sebab Allah itu menjanjikan ud'uni astajib lakum. Mintalah oleh kamu padaku, niscaya aku perkenankan. Nah, masalahnya pemberian dari Allah kepada hamba itu ada kalanya di dalam dunia. Tak berapa puluh tahun dikasihnya. Satu. Dan ada kalanya menurut ilmu Allah ini kalau aku kasih dalam dunia nggak cocok sama dia. Enggak lah, aku tinggal yang di akhirat. Kan nggak nampak macam ini. Yaitu dengan keadaan yang tutup, dengan keadaan yang diminta di dalam doa. Cuma dia kira dikasih. Atau diberikan oleh Allah dengan gantinya. Yang kita minta tuh nggak cocok menurut ilmu Allah kalau dikasihkan kepada kita. Maka karena itu digantikan aja lah sama Allah. Nah, cuman apa yang diminta oleh Allah kepada hamba, dan engkau perbaiki akan sangkamu kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali menyalahi akan janjinya. Itu aja etikatan. Kemudian baru kita tahu status doa. Fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaruhu linafsika. Maka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengakui bagimu akan memperkenankan pintamu. Ini menurut pada yang dipilihnya bagimu. Menurut pilihan Allah. Tiada, bukan pada yang kau pilih akan dia bagi dirimu. Nah, ini menurut Allah maulah mengasihi apa. Bukan kita yang memilih untuk diri kita. Maka bahwasanya terkadang engkau tak suka, di sini benci ya. Maka engkau tak suka akan sesuatu. Padahal yang tidak suka itu menurut nilaian Allah itu baik bagimu. Asa antakrau syai'an fawa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, tapi menurut ilmu Allah sesuatu yang dikasihnya itulah yang terbaik untukmu. Dan gitu juga sebaliknya,
Dan terkadang engkau kasih akan suatu yaitu jahat, itu tak bagus bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Ya. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui dia dan engkau tidak mengetahui, maka jangan engkau pilih. Jadi berdoa itu statusnya adalah untuk menyatakan fakir hamba kepada Tuhan, bukan mengatur-ngatur Tuhan. Satu, bukan harus yang diinginkan oleh nafsu itu terlaksana, bukan. Seperti kata Syekh Sadzali radhiyallahu an, jangan engkau pilih daripada pekerjaanmu akan suatu, tapi pilihlah olehmu bahwa tiada engkau memilih. Itu pekerjaan ada terbentang di depan kita entah berapa macam. Yang ini. Awal pun kalau mikir-pikir kan, ya ini barangkali kayak gini, yang ini kayak gini. Dah, ya Allah aku nggak milih nih lah. Mana nanti yang kau pilihkan untukku, engkau condongkan hatiku lebih kuat mengambil yang mana. Jangan sempat ya Allah aku mengikuti nafsuku, nanti kecewa, pasrah habis. Jadi kalau misalnya kita masih orang awam, itulah doa istikharah. Kecuali orang yang khawas, asal satu masalah dia kembalikan kepada Allah, tatkala itu dia minta pilih kepada Allah, langsung Allah kasih ilham. Itu pula, yang ini katanya Nabi. Itu benar pula, apanya arahannya itu diingat ya. Dan kau lari dan kau menjauh daripada demikian itu yang dipilih, jangan jauhi, biar Allah yang milihkan. Dan daripada tiap-tiap sesuatu kepada Allah Ta'ala, dan Tuhanmu yang menjadikan barang yang dikehendakinya, dan Allah juga menjadikan yang dipilihnya, bukan yang kau pilih. Dan adalah diperkenankan doa itu, yaitu terkadang diberi dengan ain yang dipinta. Terkadang doa yang kita minta itu langsung dikasih dengan yang kita minta, bendanya, sesuatunya nyata. Itu namanya ain yang dipinta istilahnya. Dan terkadang diberi gantinya yang terlebih baik daripadanya menurut nilaian Allah. Yang kita minta itu nggak kabul, tapi menurut ilmu Allah digantikannya dengan yang lebih baik menurut nilai Allah sendiri. Mana? Seperti menolakkan bala atau memperoleh nikmat, cuma yang lain. Dan terkadang diakhirkan dan terkadang ditunda pemberian doa itu di dalam akhirat. Seperti yang tersebut dalam hadis. Ya, riwayat daripada Muslim. Tiada juga seorang hamba yang mendoakan kepada Allah dengan suatu doa yang tiada durhaka di dalam doanya itu, melainkan dikurniai oleh Allah akan dia dengan salah satu dari tiga perkara. Pertama, ada kalanya disegerakan baginya doanya, dan yang kedua, ada kalanya ditaruhkan disimpan baginya nanti dalam akhirat. Dan ada kalanya ditolakkan dengan sebab doa itu daripada balanya, menurut kadar batasan doanya itu. Ya. Maka bahwasanya diakui oleh Allah bagimu akan memperkenankan fitnahnya, yaitu fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi yuridu. Itu Allah berikan pengakuan Allah akan mengabulkan doa itu pada waktu yang dikehendakinya, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Kalaupun Allah hendak memberi, itu adalah karena khiar Allah bagi hambanya.
Karena memang kemauan Allah, karena memang Allah mau memilih, mau ngasih. Bukan karena doamu. Doamu tidak dapat mempengaruhi Tuhanmu. Coba. Kalau doa itu dapat mempengaruhi Tuhan, sejuta orang berdoa, wah kalau kabur. Yang mana, yang mana, yang mana? Tidak. Tetap juga yang dikehendaki Allah itu lagi. Kalau dikaji-kaji lebih halus, siapa yang bikin mau berdoa itu? Allah itu orang. Allah. Cuman ada kalanya orang itu berdoa atas dasar nafsu, ada kalanya doa dalam kepasrahan. Kebanyakan orang masih awam nafsunya itu. Nah, baik, mana dia tadi? Dengan semata-mata kira Allah ya. Nah, bagi hamba, bagi dirinya. Maka hasilnya simpulannya, maka tiap-tiap doa itu diperkenankan jadi ditolak dan ditakhirkan, dilambatkan pemberian karunia itu bukanlah menjadi suatu tanda alamat ditolakkan doa. Karena bahwasanya janji Allah itu tiada menyalahi. Satu lagi ya. Dan sungguhnya doa antara Nabi Musa dan kalamnya Firaun itu jaraknya itu 40 tahun. Nabi Musa. Sekian aja lah. Wallahualam bishawab. Masih bersambung dulu ya. Cuman sebenarnya kalau mau tenang hati jangan banyak doa. Yang mau didoa itu minta tetap iman, minta selamat, jauhkan bala. Lagi orang di rumah minta didoakannya. Kalau ada orang datang, Pak Ustaz, doakan lagi di sini. Aku nggak sanggup. Kalian aja berdoalah. Nanti bilangnya kan, Ustaz aja doa nggak kabul. Nanti bilang lagi sama tetangga. Mau takut. Datang ke rumah kan. Pas kabel sekali. Jadi nggak berani lah di dalam masing-masing gitu. Baiklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berserah di kehadiranmu. Diri ini kuserahkan, kupulangkan, kukembalikan, kulepas. Sekarang rasa aku, udah paham tanda kutip? Rasa akunya itu udah keluar, terpisah dari diri badan ini. Laksanakan terpisahnya itu. Sampai mana? Pisahkannya jauh lah. Nggak nampak, nggak tahu lagi diri kita yang udah kita pisahkan. Itu udah Allah punya itu kembalikan. Jangan aku nengok lagi, jangan aku tahu lagi masalah itu. Itu Allah punya ada pulangkan. Kalau lepas dirimu, ya. Kalau tengok lagi dirimu itu, enggak. Tahu lagi dirimu itu, enggak tahu juga. Udah habis lepas. Lepas aman dia jadinya. Di diri yang sudah kita lepaskan, kita wakalkan itu ada melihat mata. Tidak lagi terpengaruh, tidak lagi ikut-ikutan mata melihat. Coba tengok nih. Mata melihat pada itu ikut-ikutan apa nggak tengok lantai nih? Perhatikan betul. Kalau ikut-ikutan berarti nggak betul tawakalnya. Oh lepaslah. Oh ini mata melihat ini. Lihat. Orang bukan sifat basar kita kok. Kok tahu ini? Iya, bukan sifat ilmu kita. Kita nggak punya sifat ilmu. Memang di diri badan tuh ditaruhkan itu. Sifat basar pada mata. Sifat ilmu pada pahamnya hati, ngertinya hati. Kemudian ruh untuk menghidupkan badan. Nah,
tuh taruhnya supaya menerima rahasia ketuhanan inilah. Sifat sama pada telinga, bukan tidak punya kemampuan berbuat duduk, kuda iradatnya, karena kuda iradat Allah Ta'ala itu membersihkan alam. Dah, sekarang urusan diri, melihat, tahu, mendengar, hidup, itu Allah menghidupkan. Urusan dia taruhnya ruh atau tidak, itu bagian dia punya. Dan perbuatan duduk ini adalah sudah kita kembalikan kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat ketuhanannya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, salam, basar, kalam. Selesai. Periksa diri itu. Nampak apa enggak di lagi? Permintaan, jangan nampak, jangan tahu lagi. Periksa saja. Sebelum ini beres, itulah yang lihat Tuhan tadi. Itu maka enggak dapat. Kenapa itu? Hak Tuhan kita ambil. Diri ini hak Tuhan. Kita ambil juga, itu maka nggak dapat dia. Marah yang parah nggak mau keluar berada di situ dari diri, itu maka payah nggak dapat. Supaya kita tahu penyakitnya di mana. Lepas habis, lepas melihat, lepas tahu, lepas mendengar, lepas rasa duduk, selesai, dah. Masalah diri, kuda iradat ilmu ayat sama basar kalam. Tanda-tanda sifat Allah pada jasad itu sudah dianggap selesai masalahnya. Kita tidak mencampuri, tidak kita tahu menahu, dan tidak pula kita tahu melihat lagi. Yes. Ada lagi hak Allah yang luas. Mana? Di luar pada diri kita. Ruangan dan seluruh wujud alam. Ini Allah menunjukkan wujudnya pada seluruh wujud alam. Segala makhluk yang banyak, segala bermacam-macam benda, segala macam-macam kejadian, segala macam-macam bentuk, warna-warni dan keadaan yang bermacam-macam, itu asma yang sangat banyak. Melihat, tahu, mendengar dan seterusnya pada jasad itu sifatnya. Segala yang kejadian pada alam termasuk badan kita yang sedang dunia adalah af'al perbuatan kuda iradatnya. Sekarang diri kita dan alam simpulkan. Berjalan sangat cepat. Terputus dari hati, dari aku. Aku enggak berani mengambil hak Allah tuh. Diriku melihat, tahu, mendengar perbuatan dulu pada jasad, enggak berani aku mengambil. Dan aku keluar daripada berwujud dari alam ini. Kenapa itu? Supaya jangan ada dua wujud. Biar Allah sendiri berwujud di situ, jangan disekutuai. Kalau aku masuk ke situ nanti dua wujud. Berlakulah wujud bukan zamun la kiasalau. Wujudmu itu adalah bukan suatu dosa yang tidak dapat dikiaskan dosanya pada lainnya. Ya dosa sih. Bes, coba bersihkan. Tak ada alam di hatiku lagi, bersih. Tak ada sesuatu yang dilihat oleh mata gambarannya terhadap alam, benda alam, warna alam. Gak ada, betul, bersih. Gak ada lagi aku merasa duduk di ruangan ini, habis. Gak ada lagi aku terpengaruh dengan sifat Tuhan yang dijairkan pada badanku, melihat, tahu, mendengar, merasa duduk, habis. Dan sekarang aku terpisah dengan seluruh alam dan aku menempati hakikat asal asliku. Hakikatnya aku nggak ada wujudku sedikit pun. Wah, kita nggak ada di alam, terpisah dengan alam, tidak tahu menahu dengan alam, tidak ada hubungan dengan alam. Nah ya. Ada Allah, jadinya ada alam, jadinya ada manusia, jadinya ada melihat, tahu, mendengar yang ada pada manusia, jadinya ada perbuatan yang berlaku pada alam, pada perbuatan manusia, yang ini badan kita duduk. Dah, itu Allah punya Tuhan. Jangan diambil-ambil, jangan disentuh-sentuh, jangan diganggu, jangan pula berdekati ini. Mendekati syirik dan jawab. Kemana? Ini alam ada kan? Ada. Badan ada kan? Ada. Melihat, tahu, mendengar ada kan? Ada. Aku yang nggak ada lah.
terpisah daripada segala yang ada ini. Kemudian aku kembali pada hakikat asal sebenarnya. Hakikatnya memang sebenarnya aku tuh tidak ada. Bis. Saya kasih tempo 2 menit. Langsung ini ya. Kasih pedoman lah sedikit, boleh? Mana tuh ada kesalahan? Ya bisa. Selama kita masih terlihat alam ruangan, berarti aku ada. Jangan sempat. Tapi habis. Apakah aku udah sampai kalau aku panah? Belum. Lewatkan panah dulu. Gimana? Terpisah semata-mata nggak ada. Yang ada Allah dari yang pada ada alam. Yang tidak ada tuh kita. Tidak ada pada alam. Karena wujud cuma satu. Tinggal 1 menit. Saya jajarkan periksa, baru kita langsung praktek ya. Hal yang belum beres, bereskan dulu. Tinggal setengah menit. Saya mau cepat-cepat ini. Maka karena itu minta marifat kita tidak lama-lama. Baca kilat. Karena mi'raj itu enggak baca kilat di jalannya. Bukan berapa-lama, bukan ngeser-ngeser ini. 4 menit. Rasakan penghabisan. Semata-mata enggak ada aku dalam dunia. Yang ada cuma wujud Allah yang satu. Ya, habis waktu. Rasakan aku semata-mata enggak ada dalam dunia. Ada cuma wujud Allah. Aku enggak boleh ngambil. Kita periksa ya Pak John. Betulkah dia juga merasa semata-mata enggak ada di dalam dunia? Artinya tidak ada hubungan dengan yang ada ini. Betul atau enggak? Atau mencampuri masih sedikit? Periksa. Bagus. Udin. Bagus. Rekod. Ah, dia belum habis sedikit. Karena dia tahu ruangan. Berarti bisa ada sedikit. Dan rekod masih tahu juga ruangan. Berarti masih ada. Pasangan masih ada juga tahu sedikit. Yang berikut masih tahu juga ruangan sedikit. Itu berarti cukup bisa ada. Yang berikut masih tahu juga sedikit. Yang berikut masih tahu juga ruangan. Berarti cukup bisa ada. Yang berikut habiskan terus ya. Yang berikut masih tahu ruangan. Yang berikut upayakan itu panah. Jangan ada lagi kita tahu dengan alam dunia. Jangan tahu lagi dengan alam ruangan. Kalau mendekati hampir sempurna ya. Yang melintang ke sana ke jendela juga mendekati kepada sempurna. Hampir bagus betul. Makin kada terus buat ya. Sebelahnya dekat jendela. Masih ada tahu ruangan sedikit ya. Berikut masih tahu ruangan. Berikut nggak ada aku. Nah, bagus. Yang pas tidur. Aku tahu ruangan juga sedikit. Berikut. Jangan ada hubungan. Saya minta jangan ada hubungan dengan alam, ruangan dan segala sesuatu. Saya minta jangan ada hubungannya itu. Supaya nyata kita itu memang hakikatnya sebagai Ta'ala. Yang berikut masih tahu ruangan. Yang berikut masih tahu ruangan. Yang berikut masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Sudut masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Berikut masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Kursi masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Sempurnakan nanti ya. Waktu tinggal udah bagus semuanya. Dekat itu masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Yang pas jendela masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Yang baju agak merah, siapa nggak tahu saya itu. Masih tahu ruangan. Bertujuh ke musyadah. Mawisan Fikri. Jangan ada hubungan lagi, sedikit pun jangan ada hubungan lagi dengan ruangan. Ruangan alam itu hubungannya dengan wujud Allah. Itu dia.
ruangan, alam itu hubungannya dengan wujud Allah, karena Allah tidak menampakkan hak ketuhanannya pada alam, pada badan awak ini. Jangan ambil lagi. Jadi kata kita pulangkan kan, ada habis. Silakan Pak. Jangan merasa lucu lagi. Aku nggak tahu berjalan, aku nggak tahu sholat. Kenapa? Aku nggak ada. Aku yang kupertahankan. Nggak adanya itu bukan sholatnya. Sholat urusan Allah, berjalan urusan Allah. Jangan diambil. Kadang kita ngambil hak Tuhan, itu maka salahnya sih. Mengambil hak Tuhan ini yang salahnya. Itu maka nyangkut banyak. Nggak sadar apa? Ya memang nggak sadar apa. Sekecil apapun syirik tetap nampak. Syirik tetap syirik. Tauhid tetap tauhid. Bagus. Macam mana aku nggak tahu lagi alam seluruhnya ya? Seluruhnya, bukan saja ruangan. Seluruhnya aku nggak tahu lagi alam. Kenapa? Oh alam itu bagian alamnya. Mana ada pula? Oh, mana pula ada bagian kecil? Bagus, ya kan? Wah itu udah apa? Udah batasan pemeliharaan melingkung dia. Seluruhnya melengkapi dia dah. Aku nggak ada hubungan dengan alam itu. Alam itu hubungannya dengan Allah. Mana berani aku mencampuri? Nengok pun aku ke alam nggak berani lagi. Coba tempa betul-betul ini perjalanannya ini. Dan yang ambil aja Tuhan tuh umuran. Alhamdulillah. Jangan tahu diri, jangan tahu ruangan, jangan tahu alam lagi. Harus terpisah diri, jangan tahu lagi panah. Kembali kepada semata-mata nggak ada. Silakan. Kalau bisa nggak usah dituntun. Berarti dulu pakai. Berarti itu peningkatan. Jadi supaya kita tahu syirik itu rupanya terambil awak. Terambil lah hati. Oh nggak banyak sedikit terambil juga. Namanya itu kan syirik. Hak kan diambil, bermacam-macam lah. Makasih ya. Ini masih tahu ruangan, belum bersih ya. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam, terpisah dengan alam, lebur, hancur, sirna, lenyap. Rasakan semua mata aku nggak ada dalam dunia. Mana dunia? Nggak tahu. Nah gitu. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Aku nggak ada. Yang dalam dunia ya Allah, baru betul. Kalau masih kau tahu, campuri hak Tuhan. Berarti syirik lah, iya pasti. Itulah kita nggak mau. Nampak dia itu. Yang ini kan nggak bisa kita bilangkan kalau udah sampai, karena hatinya tahu ruangan. Cuman saya kasih tahu ini, sudah kasih tahu supaya nanti peningkatan belum menghasilkan aja sholat. Cuman saya kasih tahu, berarti masih ada kekurangan. Jangan salah. Ini nggak mau berlama-lama saya. Waktu jalan terus. Tunggu sempurna, sore nanti baru pulang. Ini mi'raj ini. Supaya kita di rumah nanti berupaya sendiri. Cemana aku berzikir itu tak tahu aku berzikir. Nah itu aja baru tak tahu, baru betul ya. Oh masih tahu belum? Kita berapa jam ya terserah. Berarti akunya itu yang harus dibuang. Rasa aku itu apa? Nafsu. Keakuan itu, ananiah itu.
Saya menengok kalau yang bersih itu gini, dia tetap pada posisi semata-mata nggak ada. Walaupun ini ada alam, ada diriku, ada ruangan, tapi nggak ada hubungan lagi dengan apa yang nggak ada itu. Nah, itu baru nampak. Situ baru nampak dia itu memang betul tidak sekutu. Silakan Pak Saman. Masih mencampuri berarti harus ada sekutunya. Maka kata wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan dengan Allah tuh sesuatu, artinya sedikit pun jangan ada lagi. Oh banyak ayat itu, banyak. Wal sekbi ibadah terabiyah ada baru wala kafir. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu banyak ayatnya. Cuman karena orang nggak menghayati pengertian ini, dia nggak sepedanya, satu baca selesai. Kita ya masih ada lagi Allah memberikan, mau ngasih tahu. Aku masih tahu ruangan, bisa hilang, bisa tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam, sampai nggak tahu alam bisa. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam. Putus, lepas. Yang tahu diriku, tahu ruangan, tahu alam adalah Allah. Bisa? Aku nggak boleh ngambil-ngambil lagi, karena itu nanti mensekutukan hak Tuhanku. Nah, kan masih tahu juga ruangan kan? Silakan aja jalan. Silakan. Saya bilang, tapi ini masih kotor. Sekecil apapun saya bilang. Masih nyambuk, masih nyangkut dia. Kalau mau bersih betul-betul. Dia lepas itu nampak dia lepasnya. Itulah khalis namanya. Nah, orang khalis itu ikhlas, melepaskan segala sesuatu. Sampai marifat pun bukan aku pun, Allah pun yang marifat. Kau mana? Ya nggak ada. Cuma aku marifat, aku sendiri nggak ada. Tapi kau yang diperkenalkan ya Allah. Anugerahnya, bukan ilmuku. Ini kau kena sisir habis nih. Ini sisir rapat pula. Telur kukunya pun nyangkutnya. Ini masih tahu ruangan, silakan aja. Dari pintu lagi. Dah silakan jalan. Hatiku masih tahu ruangan. Berarti itu masih ada kotoran. Kalau mau perbaiki di rumah, ini enggak perbaiki, ini cek, ini mau nengok servisnya gimana. Wah ini kasih tahu ada penyakitnya, ya berarti udah di rumah. Kalau betul di rumah, perbaiki, pendekatan bantuan. Kenapa? Karena sekian puluh tahun aku banyak kesalahan. Sama Tuhan aku ambil aja. Ini mulangkan nih upaya ini. Rasa sih sedikit kan juga salah. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, di rumah nanti perbaiki. Dia bagus ya. Buat semata-mata nggak ada. Semata-mata nggak ada hubungan dengan alam ini, nggak ada hubungan sedikitpun. Mana dia? Lepas habis mana? Putus, terlepas, terpisah mana? Nggak ada hubungan dengan ruangan, nggak ada hubungan alam mana? Kalau yang udah mendekati sedikit, ya bisa kita tuntun. Lepas habis ya, kayak gini ya, cari. Oh yang kayak gini. Silakan. Tak ada sebenarnya yang payah, tidak ada. Yes.
bisa semua. Kasih modal sama alas bikin. Hatiku masih dengan ruangan. Bisa tinggalkan ruang, tinggalkan alam sekaligus 1 detik. Sehingga terpisah dia langsung dengan alam dunia ini. Masih nyangkut juga, masih lengket di dalam dunia di ruangan. Silakan. Supaya kita tahu ya, perbaiki di rumah. Waktu sangat singkat. Kullu nafasin tabdu bahwa kadrun laka. Setiap kau napas yang kau lepaskan itu ada kadar kualitas ujian waktu bernapas itu kau sedang bertuhan atau tidak. Halaman 17. Mati tak bertuhan. Iya. Satu napas yang kita keluar Allah tuh bertajalli. Kau bernapas kan? Iya. Aku nampakkan hakku pada alam, pada dirimu. Kau tengok ini betul waktu kau bernapas. Kalau udah nggak bernapas lagi, itu cuma nerima balasan. Perbaikan kalau mau di dunia ini. Dia dianggap napas ini nggak bahagia. Upayakan, napas itu paling mahal. Itulah paling paling singkat waktu. Ya Allah, berusaha jika dirimu, tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam, sehingga aku nggak tengok diriku, nggak tengok ruangan, nggak tengok alam, dan aku terpisah dengan alam, lebur, hancur, sirna lenyap, dan aku merasakan tidak ada wujudku lagi dalam dunia. Laksanakan yang saya syaratkan ini. Aku ada hubungan dengan ruangan dalam dunia lagi lah. Aku semata-mata gak ada lah. Aku udah habis lah. Bagus, silakan. Jangan mau nengok ruangan lagi. Kami saya ngajar di situ di Jami'ul Khair itu tahun 2002. Orang 18 tahun. Waktu sehingga lagi yang rajin menangani masyarakat itu sama Pak Mul kepala sekolah. Masih tahu aku ruangan? Periksa. Masih tahu kau diriku dalamnya? Periksa. Nyatakah sudah terpisah alam dunia dari hati? Periksa. Betulkah aku ini semata-mata nggak ada? Periksa. Silakan, bagus. Wah, jangan ada akunya lagi. Sungguh ya betul-betul, tak ada yang mencoba ya. Kadang-kadang karena kita sibuk, itu aja. Kojo tak kojo, itu ada kerjanya. 500. Marikat tinggalkan dulu. Alah. Bagus. Habiskan terus, nggak ada lagi dunia di hatiku, udah habis lepas. Aku sendiri pun nggak ada lagi dalam dunia, lepas habis lebur. Aku kembalilah pada asal-asalku aja lah. Mana? Ya semata-mata nggak ada. Silakan, bagus. Tunggu aja betul-betul. Ini kan baru-baru semua.
putus, nggak ada. Aku ada sholat, Allah yang berbareng sholat. Kau mana? Nggak punya wujud. Ini kan ke alam ini dengan sekalisnya kan bicara wujud Allah yang satu. Mana dua wujud di sini? Kalau nggak bisa juga ini. Gimana bilangnya? Kalau ringan dia, ringan. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, aku serahkan diri kepadamu, aku keluar dari diri, keluar. Aku gak nengok ruangan lagi, lepaskan, tinggalkan. Dan tengok aku juga ruangan lagi, dah gak apa-apa, jalan, sholat. Nanti di rumah perbaiki. Kalau dua macam ini bisa lepas, saya bisa diapakan, dituntun dulu ke atas. Tapi kalau di ruangan gak bisa lepas, udahlah. Laksanakan itu semuanya. Namanya dunia aku gak menengok. Kenapa? Bukan Allah. Namanya alam benda aku menengok. Bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah aku tinggalkan. Aku menuju yang menciptakan alam dunia. Gitu ya. Perjalanan sangat singkat. Ini mirat. Alhamdulillah. Upayakan. Waktu kita seminggu-seminggu. Aku pikir masih hidup apa enggak punya. Oh bisa bernapas lagi. Awak ini siapa lagi yang nonton marifat? Ini khawatir saya ke situ. Apakah hanya nanti macam di Kalimantan, di Jawa, cuman hanya pembahasan hikam, tapi prakteknya nggak ada. Di seluruh Kalimantan nggak ada. Hilang. Itu orang dari Kalimantan datang ke rumah. Cari kalian pengajian sampai di Martapura, sampai yang tuan kumpul apa semua majlis-majlis terkenal ku datang. Tak ada yang praktik di sana. Kita di sini kenapa diabaikan ya? Orang datang bawa kapal terbang mencari ilmu ini sangat mahal. Awak di halaman rumah. Aduh, entahlah. Ya Allah, aku berusaha di kejadianmu, tinggalkan diri langsung. Putuskan, terpisah, jangan nengok lagi diriku. Jangan lagi nengok ruangan. Putus, terpisah. Jangan tahu lagi rumah alam dunia, terpisah. Aku mi'raj lah ini. Tinggalkan habis. Tinggalkan habis itu hati, mata. Mata meninggalkan ruangan, meninggalkan diri, meninggalkan alam, hati, meninggalkan ruangan, meninggalkan warna hijau, meninggalkan karpet, meninggalkan diri. Bisa apa enggak hati meninggalkan karpet ya? Jawabannya masih lengket di karpet, silakan. Enggak bisa. Saya kan bilang apa adanya lah. Kalau nggak sampai. Kalau mau sungguh-sungguh. Berjuang habis-habisan. Itu nanti dibawa waktu sholat. Tengok sajadah yang ada di hati. Itu ukuran awak berarti itu. Cuma 40 napasin. Setiap napas tabdu yang kamu keluarkan. Wah. Lalu qadrun fika. Bagimu itu ada kadar ujian untuk bertuhan atau tidak aku nafas. Nah, sangat mahal ini. Ini sangat menentukan akhirat. Dan nggak ringan tanggung jawab dunia ini. Ini gimana? Bisa dengan diri, ruangan dan alam sekaligus? Saya tuntun dulu ya. Ya Allah, berusaha di ketiramu, aku keluar dari diri, keluar. Nampak itu terlepas terpisah. Aku terpisah dari ruangan yang dia oleh mata ini, terpisah. Hati nggak tengok lagi,
ruangan, karpet, warna hijau, nggak tahu lagi dia itu, tinggalkan habis, lepas. Kenyataannya tak bisa lepas, silakan jalan. Hah? Ini nggak bisa, saya nggak tahu. Sungguhi betul. Kenapa? Nggak tahu. Karena ini bisa datang, bisa muncul, bisa itu maka tidak tamkin, tidak tahqiq. Yang minta tamkin tahqiq, menetap dan memang sampai kepada sebenarnya. Jadi perlu ada kesungguhan betul. Bukan apa Allahnya itu kita apakan. Ya tunggu dulu ya. Coba saya tengok dulu. Bisa lepas. Sekarang mataku nengok diri, nengok ruangan, nengok karpet, nengok warna hijau. Itu mata kepala. Hatiku masih juga ikut seperti ini. Saya tinggalkan, saya tunduk. Ya Allah, aku bersadi kehadiranmu, aku keluar dari diri. Langsung lepas. Keluar daripada yang dilihat oleh mata, ruangan, karpet, hijau, rumah, alam bisa langsung lepas. Ternyata sudah bisa lepas, silakan berjalan. Saya mau singkat aja, enggak lama. Ada orang lama ini, saya nggak ngerti. Sangat menentukan. Kalau mau sungguh. Ini nggak ada main-main apa-apa. Oh ditunda-tunda nggak ada. Sama Allah itu nggak ada tunda-tunda. Kalau mau sungguh betul. Lumayan kita masih dikasih nafas. Kalau mati, itu adalah penghabisan sama Allah. Nah berikut, bisa apa enggak mataku melihat ruangan, hatiku enggak lagi ya? Coba saya mau tengok. Kalau sekarang masih nengok juga. Ini kan enggak, kadang bagus. Ya Allah, aku bersah di kehadiranmu, aku keluar dari diri. Keluar. Nampak kita terpisah dengan diri awak. Mana dia terpisahnya itu? Ini belum terpisah betul. Terpisah betul, macam kita mati lah. Ah, gitu dia. Kayak gitulah terpisah dengan ruangan ini. Terpisah lagi mana? Jadi nggak ada hubungan dengan ruangan lah, hijau-hijau lah karpet itu, tak ada hubungan dengan aku lagi. Aku udah pisah, mana? Nah, nyangkut juga masih, silakan berjalan. Alah, capeknya aku seminggu, apa boleh buat? Kalau mau sungguh-sungguh saya bilang. Ini nggak bisa main cop-copan nanti. Yang hadir waktu itu lah sangat menentukan. Bagaimana kalau kita mati waktu itu? Mana bisa dicop-copan lagi? Itulah menentukan. Berhadap pada Tuhan waktu kematian harus lupa. Belajar supaya hidupnya hati-hati. Allahnya itu jangan lepas. Bukan harus zikir-zikir Allah capek. Memandang kepada kesan Allah itulah keluar awal dari diri, keluar dari alam, dah diri kita dan alam dalam urusan Allah. Rasa tawakal yang penuh itulah diminta. Ya Allah, nah di mana ini? Aku serahkan diri kehadiranmu, kutinggalkan mata melihat ruangan, mana dia? Kutinggalkan hati tahu, kutinggalkan mata melihat, aku ikut. Kutinggalkan aku dari perhatikan ruangan ini, aku keluar dari ruangan langsung, aku keluar terpisah daripada alam. Mana? Alam dulu, sebab alam ini yang paling rendah, namanya alam muluk namanya. Kalau ini lepas, baru masuk alam malakut.
Ternyata masih tertengok di ruangan, silakan berjalan. Sungguhi. Ini nggak bisa saya bilang. Ini kenyataan yang dialami oleh batin itulah yang dapat nilai. Kenyataannya apa sekarang batin kita? Kalau perhatikan perkataan Nabi Isa cuma 3. Waktu kita itu 3 cuma. Masa lalu nggak mungkin ada lagi. Berarti udah nggak ada. Masa depan itu belum pasti sama Wak. Hah? Sekarang masa sekarang ini kemana hati awak dengan Tuhan? Ini perkataan Ruhullah. Nanti kan mahal pun nilainya itu Bang Nabi Isa Ruhullah. Sangat memperhatikan dia dengan Tuhan. Supaya kita menganggap ini hidup nilainya besar, bermakna besar, dan menanggung risiko besar. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku keluar dari diri. Keluar langsung, lepas, itu gak nampak lagi. Sekarang masih nampak. Kutinggalkan ruangan yang berkarpet hijau ini. Ku lepas, kutinggalkan, sehingga hatiku sedikit pun gak nengok lagi ruangan karpet hijau ini. Tinggalkan, jangan nengok-nengok lagi. Ini bukan Allah lah. Ternyata enggak lepas juga, silakan. Nanti latihannya di rumah. Ini enggak ada main-main, saya bilang. Kalau mau sungguhan. Macam mana kita panati betul? Nah, kita main-main nih. Jangan habis waktu yang enggak berguna. Kamu sungguhan. Buat latihan satu hari itu 1 jam. Mana? Salat tasbih itu pasrah habis. Seperti kita membiasakan bilang pasrah. Ya Allah, berserah di kejaranmu, aku keluar dari diri. Keluar dulu, langsung nampak, nyata, lepas. Diri itu gak ada lagi tautan dengan aku. Tak ada tautan dengan mata melihat ini karpet, ini hijau, ini benda, ini ruangan, ini alam, lepas. Ternyata masih sangkut dengan hijaunya. Silakan berjalan dan sholat. Silakan berjalan dan sholat, menunjukkan aku belum lagi. Enggak apa-apa, pokoknya kita tahu kualitas kita tuh, saya bilang tadi. Sebab kita bakal mati, bakal meninggalkan diri, akan meninggalkan alam, bertemu kepada yang menciptakan alam. Siap-siaplah. Allah udah kasih cukup rezeki, walaupun sederhana. Nggak pernah orang minta sedekah belum kan? Nah, manfaatkan itu betul. Kasihnya nyawa lagi, bisa bernapas lagi. Untuk meningkatkan keadaan. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku keluar dari diri. Mana keluarnya itu? Lepas itu. Belajar mati dulu. Tinggalkan alam dunia. Yang paling dekat dunia ada diriku dan ruangan ini. Ini harus ditinggalkan. Coba aku belajar mati. Coba tinggalkan habis, pisahkan aku. Terpisah dengan diri dan ruangan. Mana? Ternyata masih terlihat dari karpet hijau. Berjalan, sholat. Tidak cukup satu tempat aja. Kejar sana, kejar sini. Itu ada orang apa? Orang yang yang sebelum mereka masuk ke dalam kapal. Dari kalau di dalam kan yang saya sana apa itu? Yang orang ambil pasir itu apa? Pantai apa?
Apa itu? Sunnah. Itu dikejarnya kemanapun, sampai ke Sungai Dendang sana dikejarnya, sampai ke Muhajirin Perumnas sekarang sampai datang dua aja. Alhasil memang nampak, dapatlah bagus pula marifatnya, memang kesungguhan. Dan dia nggak mau artinya apa, dia amatinya betul ceramah itu, dia dihayatinya belum perasaan, dapat. Sampai di Misri Simpang kan, duduknya di sebelah sana aja, kurus orang. Sebenarnya orang lain ya Allah usaha diri kedalamu, ku tinggalkan diriku, ku tinggalkan ruangan, ku tinggalkan melihat, tahu, mendengar, ku tinggalkan aku di sini, ku tinggalkan rumah, ku tinggalkan alam. Kalau bisa sekaligus, rasa-rasanya aku nggak dalam dunia. Betul kah? Betul. Setelah aku panah, lebur, habis, hancur, sirna, lenyap, dan aku nggak merasa berwujud pun di alam dunia sedikit pun. Bisakah? Silakan, ya ada tinggal wujud Allah sendirian. Silakan. Ada cuma wujud Allah yang ada. Dia bukan apa, nanti lama-lama jadi pakaian, nggak setel lagi. Awak setel pun nggak bisa juga. Ada gitu loh. Awak setel lagi makin intim makin nggak dapat. Dia pasrah habis. Aku ya lah, aku tinggalkanlah dunianya, aku lepaskan, aku nggak mau lagi sini, nanti aku syirik. Dah, gimana awak di sini? Selama aku melihat benda di oleh mata, berarti aku masih berhadap pada yang bukan Allah. Pedoman itu pertama. Ruangan, warna, diri, rumah, alam, itu kan di oleh mata. Selama aku masih mengikut apa yang di oleh mata, berarti aku masih berhadap pada yang bukan Allah. Yani berhadap pada ciptaan. Bisa kita pisahkan. Itu kan didikan langsung. Supaya kita jangan terbiasa lagi nengok alam. Terpisah aku dengan alam mana? Sehingga aku dibilang orang ya, kau tahu ini? Kalau kita memang betul-betul nggak ada, kita bilang nggak tahu. Secara jujur, secara nilai aku nggak tahu. Tapi kalau masih tahu, berarti aku masih ada di situ. Jadi tanya orang, tahu Polan ini karpet hijau? Apa itu kita bilang? Dia bilang tahu, berarti kita masih di sini. Itu baru betul ya. Ini baru betul. Buat semata-mata nggak ada punya wujud. Cari kemana aku nggak ada wujudku supaya jangan ada dua wujud dengan Allah. Itu wujud alam satu itu kejar wujud Allah yang satu. Mana boleh aku ikut wujud sadar. Dua lah nanti jadi wujudnya. Mana? Bagus, silakan. Terus nggak ada, aku nggak ada sholat. Aku nggak ada sholat itu perbuatan Allah pada badan diriku. Aku nggak boleh mencampuri perbuatan Allah nih, syirik aku nanti. Nah, gitu. Bagus. Pak Eri, aku masih tahu ruangan Pak Eri. Berarti aku masih syirik. Coba yang punya wujud. Macam mana aku mataku melihat ruangan, hatiku nggak tahu lagi. Baru aku betul-betul nggak ada. Ini masih ada. Ini masih ada. Ubah langsung. Itu baru betul. Aku masih tahu panah, berarti belum sampai. Tinggalkan langsung. Aku nggak tahu apa-apa, karena aku nggak punya wujud. Cari ke sana. Baru kita menyatakan itu nggak ada. Silakan.
Ayo, saya siap yang lain. Karena akan habis-habis. Kalau mau sungguhan, perjuangan betul. Saya mau kalau bisa balik pada langsung. Kalau itu ditujuin pula. Kalau dapat. Ya, kalau dapat ya ditujuin pula. Sekarang mataku melihat ruangan hijau, hatiku masih nengok ruangan, masih nengok karpet hijau. Sekarang ini ya. Oh, tak mau dituntun kan? Kenapa? Karena dia masih terhenti di alam. Kalau mau jumpa Allah jangan terhenti di alam. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku keluar dari diri. Mana langsung keluarnya? Aku gak ikut lagi melihat tahu dengar yang pada diri. Lepas, terpisah. 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 Terpisah daripada karpet hijau. Mana? Hatiku masih yang karpet hijau juga. Ya, mau beli buat lu bisa. Mau sholat atau mau duduk, silakan. Harus ada kesungguhan. Saya udah ingatkan, ini bakal mati. Bukan hanya sekedar ngaji pulang, tidak. Persiapan mati. Ya, persiapan mati itu mana? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang mendatangi Allah, orang yang menemui Allah dengan hati yang sangat bersih, gak ada gangguan apapun, warna benda gak ada, akunya gak ada, alamnya gak ada. Kita masih banyak semrawut lagi. Umur kita gak tahu. Waktu sangat singkat dalam hidup. Masih nengok juga ini oleh mata, karpet hijau, rumah, alam, diri sedang meninggalkan. Sampai di mana kemampuan meninggalkan itu? Bisa lepas habis atau masih nyangkut di jalan? Itu sudah terpisah dengan alam, bagus. Bisa lebur, hancur, sirna, lenyap, enggak merasa punya wujud. Mana? Ya ada sedikit pun. Aku semata-mata gak ada, mana? Jangan ikutan tahu ya, jangan ikutan tahu ruangan, yang tahu ruangan Allah. Jangan ikutan merasa berdiri, merasa berwujud, yang berwujud cuma Allah. Aku gak boleh ikutan, syirik aku nanti. Itu ya. Ya gue mana? Ya aku gak ada hakikatnya. Ya ada cuma Allah sendirian lah. Ini aja alam, ruangan, diriku. Aku gak ada, gak muncul lagi. Silakan. Sungguh betul. Dia jadi pakaian. Enggak ada setelan lagi. Kalau udah terbiasa, enggak ada setelan, udah terbawa aja. Itu enaknya pula. Tinggal memang ya membiasakannya itu aja lah. Cuma agak payah sedikit. Supaya terbiasa. Allah. Saya kasih tahu ya, enaknya orang memang gak ada wujudnya. Itu antara Allah dan alam. Itu cuma Allah yang laisa kamitslihi itu disebut istilahnya batin. Alam itu istilahnya zahir Allah. Aku di antara itu udah gak ada lagi. Itu yang paling bersih. Itu nampak. Nah, silakan begitu. Upayakan macam ini. Bukan hanya panah lewat.
Berarti kita lah mikirkan berapa lama aku di sana menunggunya itu. Sungguhan sebenarnya. Ibu siapkan semua. Nah, ini hari banyak kena sisir nih ya. Serapat. Hujan dari mana? Aduh. Dah lagi. Wah, mudah minggu depan aman aja. Ini masih nampak ruangan hijau nih. Masih tahu aku berarti dukung ada. Betul. Tinggalkan seluruh alam nggak nampak lagi di hati, Pak. Betul. Rasa-rasa aku nggak dalam dunia, Pak. Betul. Itu baru perjalanan. Bisa dengan alam dunia lembur-lembur mana?